Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam video e-learning untuk mata kuliah pendapat umum. Video e-learning hari ini adalah video e-learning untuk pertemuan ke-12. Sebetulnya, kalau secara keseluruhan, teknik pengumpulan data ini akan dibahas dalam pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13. Tapi hari ini kita cukup membahas dulu tentang penyusunan kuesioner, ya. Baik, kita akan membahas seperti apa sebetulnya tahapan yang perlu kita lewati dalam menyusun kuesioner atau menyusun pertanyaan. Oke, dapat dibaca di layar. Metode pengumpulan data merupakan salah satu bahasan penting dalam metodologi penelitian, sebab ini kan boleh dibilang seperti senjata utama yang kita gunakan untuk mendapatkan data yang kita perlukan terkait dengan penelitian kita ataupun polling. Ya, sudah dilanjutkan bahwasannya instrumen pengumpulan data ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, karena ini boleh kita anggap sebagai senjata utama untuk mendapatkan data dalam penelitian kita. Oke, jadi ada beberapa hal. Ya, ada metode angket seperti yang secara umum kita lakukan atau disebut juga dengan kuesioner, kemudian ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tapi ini dikerjakan secara satu paket gitu ya. Jadi dalam kita menyebarkan kuesioner di lapangan, sebetulnya kita juga melakukan observasi dan kita juga tentu mendokumentasikan baik proses ketika kita melakukan penyebaran kuesioner ataupun sebetulnya mendokumentasikan data. Dan kita juga melakukan wawancara. Tapi itu yang mungkin pernah saya sebutkan di awal, bahwasanya wawancara yang kita lakukan dalam penelitian kuantitatif ini tidak sama seperti wawancara yang dilakukan pada saat kita melakukan penelitian kualitatif yang sifatnya lebih dalam, in-depth interview. Nah, kuesioner disebutkan memberi data yang kita inginkan dalam sebuah penelitian. Itu sampai di sini mungkin masih cukup jelas. Kuesioner yang baik adalah apabila isi kuesioner ini memang dapat dipahami oleh semua responden kita secara tepat dan tidak ada berbeda makna pertanyaannya. Jadi misalnya kita punya 100 responden, maka kita harapkan 100 responden itu memahami pertanyaan kuesioner kita sama. Sebetulnya kalau misalnya satu kuesioner itu sebelum kita lempar ke lapangan itu ada dulu uji kelayakan daripada kuesioner. Oke, ini definisi singkat saja berasal dari bahasa Inggris ya, questionnaire yang artinya serangkaian daftar pertanyaan disusun secara sistematis diberikan ke sejumlah orang yang terpilih sebagai responden penelitian. Ya, intinya adalah questionnaire ini kan digunakan sebagai alat bantu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Baik, bentuk umum kuesioner, kalau secara umum kita tahu ya ada pembukaannya, kemudian ada identitas umum, dan isi angket. Ini yang paling utamanya, isi angket. Nah, pendahuluan ini biasanya kalau misalnya ada yang pernah atau yang udah berapa kali mengisi kuesioner ataupun sebagai petugas penyebar kuesioner di lapangan, nah, biasanya kita suka lihat itu ada pengantarnya, bahwasannya diberitahukan dulu ini kuesioner dari mana gitu kan, siapa pelaksananya, atau mungkin membahas tentang apa, ingin menanyakan tentang isu apa gitu. Itu biasanya di pendahuluan akan diberitahu dulu. Kita lanjutkan untuk bagian kedua, itu identitas. Secara umum biasanya isinya nama, alamat, umur pekerjaan. Intinya sih yang berkaitan dengan data yang kita perlukan juga, tapi seringnya untuk dicantumkan nomor telepon. Kenapa? Karena sebetulnya kenapa diperlukan nomor telepon responden apabila misalnya ketika setelah selesai diisi kuesioner itu
saat di-clearing atau dicek kembali isi daripada kuesioner itu semua, ternyata ada pertanyaan yang terlompat atau terlewatkan. Nah, itulah gunanya kita meminta nomor telepon responden. Jadi bisa di cross check lagi atau ditanyakan kembali kepada respondennya tersebut. Itu kenapa di identitas diminta nomor telepon. Tapi memang meminta nomor telepon ini juga nggak semudah yang kayak misalnya kenalan sama orang gitu ya. Itu responden agak berat memberikan karena mereka menganggap takutnya terikat setelah ini akan ditanyakan kembali dan lain sebagainya. Jadi ya pintar-pintar kita lah sebagai interviewernya bagaimana caranya meminta nomor telepon responden tanpa dia merasa ragu untuk memberikan. Nah, yang ketiga itu ada isi angket. Isi angket ini tentu poin utama dari kuesioner kita. Jadi, ya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas atau topik yang sedang kita gali, ya ada di isi angket ini. Biasanya sebelum ke lapangan kita harus menguasai dulu isi angket kita agar nanti ketika di lapangan, misalnya ada responden yang bertanya tentang bunyi pertanyaan kita, kita tidak bingung untuk menjelaskannya kembali. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan berapa ya kalau nggak salah ini sudah pernah kita bahas sedikit bahwasannya jenis kuesioner itu ada 3 atau jenis pertanyaan, ada pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan juga yang sifatnya kombinasi. Apa sih pertanyaan tertutup itu? Jawaban ditentukan dalam bentuk pilihan berganda dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain. Maksudnya tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain itu kadang-kadang kan mungkin hanya diberi pilihan, misal ya, nih, hanya ada setuju tidak setuju. Mungkin dia berada di posisi tengah-tengah itu. Dia bukan nggak setuju juga bahwasannya perkuliahan secara luring ini dilakukan. Tapi kalau dibilang tidak setuju, ya dia termasuk pelaku yang memang harus terlibat dalam kegiatan perkuliahan secara luring gitu ya. Luring. Nah, jadi dia tuh sebetulnya posisinya di tengah-tengah. Nah, tapi kan karena ini pertanyaan tertutup, tidak diberikan alternatif lain, ya dia tinggal pilih aja, dia setuju atau tidak. Nah, pilihan jawaban tertutup ini positifnya adalah kita meminta memang responden untuk betul-betul apa ya, dia menggali atau misalnya dia coba untuk mengidentifikasi dengan jelas sebenarnya kemana pilihan jawabannya itu. Dia lebih condong ke pihak yang pro atau yang kontra. Gitulah kurang lebih kalau misalnya kita lihat ini kekaitannya dengan topik polling yang akan diteliti gitu ya. Nah, selain jenis pertanyaan tertutup yang memberi 2 opsi jawaban, ada yang sebetulnya lebih banyak. Mungkin ada yang pernah lihat sampai 5 pilihan jawabannya. Nah, seperti ini. Saya pribadi sebetulnya beberapa kali sering bertanya bagaimana kemudian kita memberi range nilai untuk membedakan, ya balik lagi ke penelitiannya masing-masing. Biasanya mereka sudah punya rentang nilainya sendiri. Jawaban responden ini masuk ke sangat tepat, tepat, kurang tepat, tidak tepat, sangat tidak tepat. Makanya peneliti itu turun ke lapangan langsung, bertemu dengan respondennya. Jadi kalau misalnya respondennya bertanya, bagaimana membedakan sangat tepat dengan tepat, nah dia sudah bisa langsung menjawabnya. Nah, ada pertanyaan terbuka. Mungkin sudah pernah kita bahas bahwasanya pertanyaan terbuka itu yang memungkinkan responden menjawab menurut pendapatnya sendiri dan cara pengungkapannya dapat bermacam-macam. Ini plusnya adalah kita memberikan kebebasan kepada responden untuk menyatakan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi kita tidak membatasi ruang menjawabnya gitu. Dimana kurangnya? Pasti mereka bisa jadi menjawabnya lama, nulisnya lama gitu, atau mikir lagi, atau pada saat kita coba untuk membaca jawaban, jadi kan hasil jawaban responden ini kan harus kita tampilkan dalam tabel. Kalau misalnya pertanyaan terbuka, kita jadinya harus 2 kali kerja. Kita harus membuat kategori lagi untuk jawaban-jawaban responden tadi yang sangat beragam, tapi sebetulnya tetap ada benang merahnya. Ini ada contoh. Pertanyaan yang tadi sifatnya tertutup, kita coba untuk buat pertanyaannya jadi terbuka. Responden diberi kebebasan untuk menjawab seluas-luasnya. Bayangkan kalau misalnya 100 responden
punya 100 jawaban yang beragam, walaupun benang merahnya tetap ada pasti. Tapi ya kan harus dibaca satu-satu. Itu makanya ada plus minusnya kalau kita memilih mau pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Nah, akhirnya sering dibuat opsi. Opsinya apa? Ada kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup. Cuma kalau saya pribadi sih ngelihatnya, pertanyaan seperti ini dia akan berakhir pada kosong bagian alasan yang diberikan terkait jawaban yang dipilih. Nah, kita sudah kasih ini jawaban tertutupnya, ya kan? Kita sudah kasih opsinya, maka si responden misalnya memilih setuju. Cenderung beberapa kali saya alami, kolom untuk jawaban di bawahnya atau misalnya alasan dari jawabannya itu sering tidak diisi. Jadi makanya kalau memang misalnya mau pakai pertanyaan tertutup, ya pertanyaan tertutup aja. Ada responden yang memang malas untuk menulis, atau memang dia sebetulnya dia juga memang nggak punya jawaban lain, dia cuma bisa pilih ya tidak itu aja. Kegiatan polling seperti ini sebetulnya memang lebih cenderung menggunakan pertanyaan tertutup saja. Kenapa? Seperti yang sudah dibahas, bahwasanya kan kita cuma mau menggambarkan keadaan perilaku dan bisa digeneralisasikan seperti itu. Nah, oke, untuk membuat kuesioner ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Ini saya kutip dari bukunya Erianto. Yang pertama, kita usahakan untuk menghindari pertanyaan yang bermakna ganda. Yang kedua, sebaiknya kita dalam membuat kuesioner itu hindari bias dalam pertanyaan. Dan yang terakhir itu buatlah pertanyaan yang dapat dipahami oleh siapapun responden kita. Nah, apa sih menghindari pertanyaan bermakna ganda ini? Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang pakai kata dan, atau. Nah, itu usahakan kalau kita membuat satu pertanyaan, dia harus berdiri sendiri. Jadi, jangan kita tanya, misalnya nih ada contoh, saya bacakan aja. Apakah Anda berlangganan surat kabar dan majalah? Kenapa ini dianggap pertanyaan yang bermakna ganda? Karena ada kata berlangganan surat kabar dan majalah. Bisa aja ternyata responden kita itu hanya berlangganan surat kabar, dia nggak berlangganan majalah. Itu gimana menjawabnya? Kan membuat bingung jadinya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, menghindari bias dalam pertanyaan. Seperti apa itu menghindari bias? Ini saya kasih contoh yang saya baca langsung dari buku aja ya. Misalnya kita hanya lebih mengedepankan pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban itu seperti ada kata setuju, tidak setuju gitu ya. Nah, makanya kalau memang dia hanya dua pilihan jawabannya, cantumkan kedua pilihan jawaban tersebut di dalam pertanyaan kita. Contoh kayak di sini, apakah polisi harus melarang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus? Nah, kenapa ini dianggap menghindari bias dalam pertanyaan? Ada kata melarang di situ. Demonstrasi itu kan bukan satu aktivitas yang harus dilarang gitu ya. Dia harus dikontrol sebetulnya. Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan langsung kata melarang demonstrasi, kita mensugesti responden untuk menjawab iya, larang. Seharusnya, apakah polisi harus melarang atau mengizinkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus? Jadi, kedua pilihan jawaban kita cantumkan di dalam pertanyaan sehingga responden tidak punya kecenderungan untuk langsung menyatakan iya, larang, ya izinkan gitu kira-kira ya. Oke. Nah, yang ketiga, menghindari pertanyaan yang tidak bisa dipahami. Ini tadi mungkin contohnya seperti yang saya sebutkan, kalau misalnya kita punya responden yang punya latar belakang pendidikan beragam, jadi usahakan pertanyaan kita itu bisa dipahami oleh semua responden kita. Kalau di buku Erianto ini, contohnya dia pakai misalnya menggunakan istilah asing, kata copyright. Kalau yang di lingkungan kampus ketika mendengar kata copyright sudah tidak bingung, apa sih copyright itu? Jadi untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca pertanyaan, ya gunakan memang bahasa yang bisa dipahami secara sederhana oleh semua responden kita. Ini sudah mau masuk ke poin terakhir. Nah, kuesioner ini kan nggak mungkin ya bisa diisi secara pitching mata langsung
terisi, ya kan harus ada tindakannya. Caranya seperti di depan, ada tatap muka, kemudian wawancara atau bertanya melalui telepon, dan juga kita bisa menggunakan alat bantu. Saat ini mungkin banyak yang tahu pakai Google Form gitu ya. Kalau dulu mungkin boleh dikirim pakai surat, pakai email gitu. Nah, ini semua nanti akan menjadi poin pembahasan di pertemuan ke-13. Tapi intinya mau disampaikan bahwasanya wawancara yang kita maksud di sini adalah wawancara untuk mentransfer pertanyaan dalam kuesioner kita. Seperti apa sih sebetulnya tindakannya atau bagaimana metodenya? Nah, itu akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang, yaitu di pertemuan ke-13. Oke, untuk pertemuan ke-12 saya pikir sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas secara singkat bisa sedikit membuat kalian memahami bahwasanya penyusunan kuesioner baik yang sifatnya untuk penelitian survei akademik maupun polling itu kurang lebih sama gitu ya. Mungkin hanya perbedaannya di jumlah butir pertanyaan saja. Seperti apa metode wawancara yang dilakukan untuk menyebarkan kuesioner polling ini akan kita bahas pada video e-learning yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.